masjid kita coba untuk memberikan kesejahteraan pada rakyat. Jadi tagline Masjid Jogokarian itu kan dari masjid membangun kesejahteraan rakyat. Nah, masjid itu tiap 14 hari kita membagi sembako pada 480 kakak yang miskin. Apa yang terjadi? Memberikan harapan, jadi tidak seperti tapera nggak jelas. Ini jelas itu. Rumahnya sudah di tangan, sudah ditempati, tinggal mengangsur. Masjid lebih cerdas daripada pemerintah hari ini, bodoh sekali itu ya. 2003 itu infak kita hanya sekitar 43.200.000 tahun. Sekarang infak kita bisa 12 miliar. Ini 100% untuk rakyat. Bantuan modal usaha. Dan diputar semua Ustaz ya untuk dibagi masyarakat. Kemudian bantuan yang sakit. Segera kita habiskan. Maka masjid kita itu sering dikenal sebagai masjid dengan saldo nol. Tidak boleh ada saldo. Rakyat itu diprioritaskan, bukan bangunannya. Sekarang ini masjidnya bagus, rakyatnya lapar. Kalau saya robohkan tuh masjid, tidak ada gunanya itu. Karena beribadah kepada Allah itu Allahu Akbar, sesudah itu Assalamualaikum. Dia harus kiri kanannya harus diselamatkan dengan keberadaan masjid itu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam integritas. Alhamdulillah kembali berbincang di podcast ini. Kali ini kita berkesempatan berbincang dengan Ustadz yang luar biasa. Ustadz dari Jogokarian, Ustadz Jasir. Apa kabar Ustadz? Alhamdulillah baik. Terima kasih Ustadz berkenan hadir ini untuk bincang-bincang di podcast saya ini Ustadz. Alhamdulillah. Ustadz, beberapa waktu terakhir ini kita mendengar dari pemberitaan banyak sekali problem atau masalah yang begitu luar biasa di negeri ini, Ustadz. Kalau saya di podcast ini tentunya bicara masalah korupsi. Korupsi hari ini sudah nggak bicara miliaran lagi, triliun bahkan, Ustadz. Dan sudah begitu luar biasanya. Dan bukan hanya itu saja, tapi kalau kita lihat contohnya ada beberapa hal yang terkait dengan masalah kebijakan-kebijakan yang justru malah dirasa membuat masyarakat menjadi susah. Contohnya yang terbaru Tapera, Ustadz. Tapera itu kan kebijakan untuk membuat perumahan buat masyarakat di level pegawai, Ustadz ya. Tapi kan dari hitung-hitungannya diyakini bahwa itu nggak akan tercapai gitu. Dan lagi banyak lagi yang soal pangan, dan terakhir juga ada terkait dengan masalah tambang yang akan diberikan kepada organisasi masyarakatan. Begitu melihat persoalan begitu banyaknya nih Ustadz. Ini pandangan Ustadz gimana nih melihat persoalan-persoalan tadi Ustadz? Sebetulnya ada satu solusi yang mendasar ya. Nabi SAW sudah menyatakan ahabul biladi indallah masajiduha wa abghadul biladi indallah aswaqiha. Negara yang dicintai Allah, yang tentu akan makmur sejahtera itu negara yang berbasis masjid-masjidnya. Dan negara yang paling dibenci Allah itu negara yang berbasis pasar-pasarnya. Jadi di dunia ini hanya ada dua peradaban, peradaban masjid dan peradaban pasar. Karena peradaban masjid adalah basic utamanya adalah pengabdian dan tolong menolong. Sedangkan basic peradaban pasar adalah peras memeras, tindas memindas. Kapitalis lah Ustaz ya. Kapitalis. Jadi karena kan dulu di Eropa itu ketika masa agraris, kekayaan seorang diukur dengan kepemilikan sapi. Ikonnya koboi. Nah, kepala sapi itu dalam bahasa Latin disebut koput. Maka kemudian modal itu diambil dari kata koput jadi capital. Jadi masyarakat yang nilai dasarnya adalah segala sesuatu ditentukan oleh pemilik kapital. Maka itu disebut negara kapitalis. Itu negara yang dasarnya adalah pasar. Nah, maka kemudian ketika para kapitalis ini semakin kuat, mereka menghimpun
dan berhimpun dalam company-company. Mereka mencari tanah-tanah baru untuk mengembangkan keserakahan tadi. Mengambil sumber daya alam, mencari tenaga kerja murah. Oleh karena itu mereka cari tanah baru. Karena ini dimulai dari Spanyol, tanah baru itu dalam bahasa Spanyol disebut kolonia. Maka muncullah kolonialisme sebagai perkembangan dari kapitalisme. Ini peradaban pasar. Nah, kaum kapitalis itu kemudian mengembangkan kolonialisme. Nah, dia kemudian untuk mempertahankan koloni-koloninya, membangun kekuasaan yang berjejaring, namanya imperium. Maka pengembangan peradaban pasar adalah imperialisme. Nah, ketika kapitalisme, imperialisme, kolonialisme ditentang oleh rakyat seluruh dunia, terjadi perlawanan, muncullah negara-negara merdeka. Ya, kaum imperialis melepaskan wajah imperialisme di bidang politik. Sehingga pimpinan negara baru boleh orang lokal, tetapi pengendali ekonomi tetap para pemilik modal. Ya, sehingga sesungguhnya dulu Maister Sutarjo dalam perdebatan tanggal 29 Mei itu mengatakan kita belum siap untuk merdeka karena kita baru belajar dari satu sistem kekuasaan. Jangan sampai kita jadi londo godong. Kok londo godong? Londo godong itu apa, Ustaz? Nah, godong itu daun. Karena dulu orang Jawa itu namanya nama daun, nama dadap. Ya. Itu si dadap, si waru gitu. Kalau bahasa Arab si fulan, si fulana gitu. Nanti presiden kita namanya Soekarno, Sutarjo, tapi kelakuannya sama dengan gubernur jenderal Hindia Belanda, tetap menindas, menghisap rakyat, tetap hanya berkoalisi dengan para pemilik modal. Dia hanya menjadi anjing penjaga kepentingan para kapitalis. Maka waktu itu Bung Karno tanggal 1 Juni menjawab, kemerdekaan itu hanya jembatan emas. Nanti di sana kita bangun. Gitu loh. Jadi ibarat seorang marhen kita ini. Kalau seorang marhen itu punya tikar, punya bantal, kawin. Tapi seorang amtenar, dia harus punya sije, punya kasur yang mentul-mentul, baru kawin gitu. Nah, tapi disadari oleh Bung Karno bahwa demokrasi itu yang paling berbahaya. Maka Soekarno dalam pidato di Sanyo Kaikin, jadi Sanyo Kaikin itu adalah DPR-nya zaman pendudukan Jepang. Bung Karno mengatakan, kita tidak hendak mendirikan sebuah negara nasional modern dengan demokrasi liberal. Demokrasi tung piting. Sebab jika demikian yang terjadi, hanya para pemilik modal yang akan mendirikan dan mengendalikan partai-partai politik. Sudah diprediksi. Tokoh-tokoh kita nanti hanya bekerja sebagai buruh politik. Ianya tidak bisa bekerja untuk kepentingan rakyatnya. Ianya akan menjadi kacung-kacung daripada kapitalis itu. Maka disahut oleh Ajangan Sanusi dari Sukabumi. Kalau begitu, sistemnya perwakilan yang mewakili mereka yang sudah tercerahkan, sudah mendapat pendidikan. Kemudian Kahar Muzakir mengatakan kalau begitu seperti zamannya Umar Abdul Haliwal Akdi, maka muncullah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, demokrasi kita ini kemudian dibajak oleh para korporat dengan merubah pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Dasar 45 yang berbunyi, kedaulatan ada di tangan rakyat, sepenuhnya dilakukan oleh Majelis Permusawaratan Rakyat. Diganti, kedaulatan ada di tangan rakyat, dilakukan dengan undang-undang. Nah, undang-undang itu produk siapa? Produk DPR dan pemerintah. DPR dan pemerintah produk partai politik. Karena untuk menjadi calon anggota dewan harus lewat partai, menjadi penguasa harus lewat partai. Artinya kedaulatan rakyat ini dibajak dari rakyat ke tangan partai.
Ya. Pemilik partai, pemilik modal, karena undang-undang partai mengharapkan modal yang besar. Ya. Orang seperti Pak Novel kan tidak punya uang, nggak bisa mendirikan partai. Ya. Ya, oleh karena itu yang bisa mendirikan hanya para pemilik modal. Ya. Ya. Sehingga partai itu sekarang di bawah daulat pemilik modal. Ya, inilah yang saya katakan kudeta kedaulatan rakyat dari rakyat ke tangan korporasi. Ini kejahatan kemanusiaan yang dilakukan. Ya. Ya, dengan merampas hak rakyat. Yaitu di daulatnya rakyat sekarang berada di tangan daulat pemilik modal. Karena pemilik modal mendirikan partai. Tokoh kita, kata Bung Karno, hanya menjadi buruh politik. Ya. Buruh dewan. Betul. Ya, buruh presiden, buruh menteri. Itu buruh semua sekarang. Ya. Maka undang-undang itu mengikuti kehendak pemilik modal, tidak mengikuti hasrat dan kehendak rakyat. Ya. Itu awal daripada kerusakan negara ini. Ustadz, gini, kalau dari beberapa diskusi ini, Ustadz, ada juga perpandangan begini, Ustadz. Kalau oleh orang perwakilan, toh juga orang-orang perwakilan kan bisa disuap, Ustadz. Justru yang disuap jumlahnya lebih sedikit, dan itu bisa juga diatur oleh pemilik modal. Jadi kadang-kala kita jadi bingung nih, Ustadz. Ini kalau masyarakat langsung memilih, faktanya juga masyarakat tanda kutip mungkin karena frustasi dengan kondisi atau mungkin karena tidak mengetahui, pengetahuannya mungkin kurang kurang banyak informasi gitu, Ustadz. Sehingga diiming-imingi sesuatu, dia mau yang depan mata saja, dia lakukanlah yang. Maka mekanismenya yang dipilih sebagai wakil itu yang memiliki syarat hikmat dan bijaksana. Iya. Supaya dia mandiri dalam kehikmatan dan kebijaksanaannya, perwakilan itu tidak harus lewat partai politik seperti pemilu 55 orang per orang yang dianggap oleh masyarakat bagus didorong maju. Dia bisa seperti waktu itu Profesor Hazairin. Dia dari Sumatera Utara dapat suara 3 kursi. Maka dia meskipun 1 orang kursinya 3, dia punya fraksi sendiri, fraksi Hazairin. Ya, jadi meskipun 1 orang, tapi dia punya mewakili kursi 3 kursi rakyat. Jadi rakyat melihat kehidupan keseharian. Nah, mekanisme partai itu membegal orang-orang baik untuk tidak bisa tampil dalam panggung perwakilan. Ini yang terjadi. Ya. Ustadz, dari pengalaman dan pemahaman Ustadz serta pengetahuannya Ustadz, orang kan seringkali membandingkan begini, Ustadz, dengan situasi yang keadaan sekarang ini, mana yang lebih diprioritaskan untuk diperbaiki, perpolitikannya atau penegakan hukumnya? Karena dua-duanya sama penting nih, Ustadz. Dan kadang-kala seperti telur dan ayam nih, kalau dibicara penegakan hukumnya, toh penegakan hukum kebijakannya dari politik. Kalau bicara politiknya dulu, ternyata perpolitikan diperbaiki juga nggak bisa mau berubah ketika tidak ada penegakan hukum. Menurut Ustadz gimana? Ya, semuanya harus dimulai dari leader. Iya. Ya, bukan politiknya, bukan hukumnya, leader. Iya. Jadi sebuah negara hebat, baik dan kuat ditentukan oleh pemimpinnya. Jadi sekelompok domba akan menjadi kuat dan hebat kalau dipimpin seekor singa, karena semua anak domba akan belajar mengaum. Ya, tapi kalau sekelompok singa dipimpin seekor domba akan jadi lembek, karena semua anak singa belajar mengembek. Iya. Ya. Nah, Ustadz, kalau begini, Ustadz, kalau memilih pemimpin, seringkali kan atau banyak orang berpandangan begini, pemimpin yang ada sekarang ini kan potret dari masyarakatnya gitu. Jadi sebetulnya yang diperbaiki dulu ini pemimpinnya atau masyarakatnya, Ustaz? Gimana pandangan Ustaz? Orang harus lihat institusi yang melahirkan pemimpin terbaik itu dalam Al-Quran surat Furqan ayat 74 itu keluarga. Oke. Kita diajari oleh Rasulullah, oleh Al-Quran untuk berdoa, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Muttaqina imama, imam-imam yang memimpin orang yang bertakwa itu hanya bisa lahir dari produk keluarga yang bahagia. Ya. Nah, keluarga yang bahagia ini sekarang sangat lemah kita ini karena kita tidak memperhatikan ketahanan keluarga. Satu contoh saja, sekarang ini
dari 2 juta perkawinan per tahun menurut data BP4 itu perceraiannya sudah 378.000. Iya. Ini yang resmi secara administratif. Iya, Tetapi yang quasi broken home, keluarga yang pecah, ya semu sebenarnya sudah tidak lagi sebuah keluarga yang baik, itu jauh lebih besar persentasenya. Maka anak-anak yang lahir ini tidak punya kepekaan merasa bahagia, tolong-menolong dalam. Maka sekarang ini kita bisa melihat ada tren di negara-negara industri itu mengembalikan pola hidup ya dengan keluarga besar. Sementara kita ini mengerucut menjadi nuklis famili. Ya, sehingga anak-anak kita itu menjadi anak yang tidak punya kepekaan dan tanggung jawab sosial. Ya, jadi satu contoh. Sekarang kakek, adiknya kakek, kakaknya kakek sakit. Cucu anak adiknya tidak peduli. Ya, karena dianggap bukan urusannya ya bapak, ibu, anak. Ya. Padahal dalam konsep Islam dan konsep masyarakat Indonesia kan marga itu satu keluarga. Ya, sehingga indikasinya apa? Banyaknya lansia terlantar, anak yatim tidak terurus. Karena sebetulnya mereka itu tanggung jawab keluarga besar. Ya, makanya zaman dulu anak-anak kita itu kenal dengan baik. Ini sepupu, ini misan, ini satu buyut, ini satu canggah gitu ya. Dengan kotrah mereka paham. Kotrah itu kan keluarga ke atas itu 10, jadi bapak ibu, kakek nenek ya, buyut, canggah, wareng, udak-udak, gantung siwur, goprak, sente, banyu blabar, kotrah. Jadi tahu dia. Sekarang ini mungkin sampai ke buyut ke atas sudah nggak kenal dia. Jangan-jangan kakek aja, jangan. Apalagi sebarannya keluarga. Nah, negara Indonesia ini didirikan berkonsep negara kekeluargaan. Ya, jadi kita lupa. Indonesia ini berbeda. Satu revolusi tahun 45 itu merubah dari negara sekuler menjadi negara berdasar ketuhanan yang Maha Esa. Itu revolusi yang pertama. Dari negara kapitalis menjadi negara sosialis kekeluargaan. Oleh karena itu dalam konstitusi diatur misalnya dalam kepemilikan kekayaan negara ini pasal 33 bumi, air dan kekayaan yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Jadi sebenarnya rakyat hari ini harus minta DPR mengaudit tambang-tambang kita dari timah, dari batu bara, dari minyak, dari gas, dari hasil hutan, berapa persen yang untuk kemakmuran rakyat. Kalau kurang dari 50%, inkonstitusional. Pemerintahnya harus diturunkan. Karena melanggar konstitusi pasal 33 ayat 1. Harus ada audit. Ya, yang kedua, cabang-cabang produksi yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Dulu Mr. Kasman Singodimedjo yang memulai nasionalisasi. Pertama kali yang dilakukan terhadap pabrik listrik waktu itu namanya ANIM, Algemene Nederland Indie Electric Maskapai. Ya, maka dulu kalau orang Jawa nyebut itu lampu ANIM, karena ada mereknya di tiangnya itu ANIM, Algemene Nederland Indie Electric Maskapai. Kemudian diganti PLN, Perusahaan Listrik Negara. Nah sekarang PLN sahamnya dijual ke pasar bebas. Ini tidak konstitusional. Ya, kemudian dulu perusahaan kereta api itu ada 2 di Indonesia. NIPS, Netherlands Indie Spoorwagen Maskapai, itu swasta, dan SS Staat Spoorwagen. Kemudian dinasionalisasi menjadi PNKA, Perusahaan Negara Kereta Api. Kemudian menjadi PJKA, Perusahaan Jabatan Kereta Api. Sekarang menjadi PT KAI. Nah, sekarang ini dikuasai negara atau dikuasai pemilik modal? Loh, ini konstitusional atau tidak? Ya. Jadi dulu para pendiri negara menasionalisasi, sekarang kita melepaskan dari hak nasional keluar.
kepemilikannya. Tarif listrik sekarang dikendalikan pemilik modal, bukan dikendalikan oleh negara demi rakyat. Apalagi pasal yang ketiga, ya ekonomi disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan. Jadi demokrasi ekonomi ini dibangun supaya timbul demokrasi politik. Kalau demokrasi ekonomi tumbuh, demokrasi politik tumbuh, demokrasi hukum akan lahir. Nah, ini harus dimulai dari demokrasi ekonomi, karena ekonomi akan menghela, gitu. Nah, tapi basicnya harus kebudayaan. Maka dulu Bung Karno punya konsep Trisakti, ya, yaitu berdaulat secara politik, mandiri dan berdikari secara ekonomi, dan berkepribadian Indonesia dalam kebudayaan. Nah, ya, jadi budaya ini, budaya bernegara dengan budaya kekeluargaan ini hilang. Ya, sehingga sekarang budaya pasar, suara dipilih tidak berdasarkan keterikatan perilaku bagaimana, tapi siapa yang membayar, sehingga kan pemilu kita ini NPWP, nomor piro wani piro, politik bansos. Nah, kita punya laboratorium ketika masjid kita coba untuk memberikan kesejahteraan pada rakyat. Jadi tagline Masjid Jogokarian itu kan dari masjid membangun kesejahteraan rakyat. Nah, masjid itu tiap 14 hari kita membagi sembako pada 480 kakak yang miskin. Apa yang terjadi? Ya, pemilu kemarin benar-benar suara rakyat itu. Karena bansosnya hanya menjelang pemilu. Masjid kan bansosnya tiap 15 hari. Itu nggak masuk lagi contoh, ya. Jadi maka ketika kita mulai membangun kekeluargaan dalam sistem masyarakat kita, maka akan lahir leadership kita yang punya tanggung jawab, gitu ya. Itu terhadap nilai-nilai kekeluargaan menjadi asas budaya bernegara kita. Ya, luar biasa Ustadz. Memang sekarang ini dari beberapa pengalaman atau hal yang saya pernah baca itu Ustadz, banyak pemilik modal yang ketika mendapatkan kuasa tambang, dia merasa memiliki sudah. Bahkan ada beberapa yang katanya sempat menjaminkan, padahal apa yang dalamnya itu milik negara, harus konsepnya Ustadz ya. Sebagaimana Ustadz katakan tadi, harusnya milik negara, pengusaha tambangnya itu dia hanya mendapat bagi hasil dari apa yang dia upayakan mengambil, dan hasilnya itu tentunya semaksimal mungkin untuk kepentingan masyarakat. Harusnya kan begitu. Tapi konsep-konsep itu rasanya sudah banyak bergeser nih Ustadz. Dan kalau bicara pergeseran, banyak sekali masalah pertanahan juga banyak masalah Ustadz. Kalau kita lihat perkebunan, pertambangan itu juga banyak akhirnya dijadikan justifikasi untuk penggusuran, belum lagi bicara masalah lingkungannya. Jadi problemnya begitu banyak dan luar biasa. Tadi yang Ustadz sampaikan tentunya kita berharap bisa diperbaiki mulai dari pemimpinnya Ustadz, dan mendorong agar para keluarga-keluarga ini bisa menjadi keluarga-keluarga yang baik sehingga menghasilkan para pemimpin untuk di bidang-bidang apapun, dan peran masjid luar biasa. Dan saya tertarik sekali Ustadz dengan selama ini saya juga pernah ke Jogokarian dan pernah membaca ataupun melihat apa yang telah dilakukan oleh Jogokarian. Dan setahu saya Ustadz juga banyak melakukan pelatihan-pelatihan Ustadz ya ke masjid-masjid yang lain. Kira-kira gimana Ustadz untuk mendorong agar langkah-langkah ini bisa dilakukan dengan lebih masif Ustadz? Jadi begini, sekarang ini banyak bangunan masjid, sedikit masjid. Oh gitu, kok bisa gitu Ustadz? Nah, karena orang di masjid itu baru terbentuk jamaah sholat, belum jamaah masjid. Karena orang sholat bersama nggak saling kenal satu sama lain. Siapa dia, kehidupan bagaimana, ekonominya bagaimana. Maka ketika kita mengelola masjid, saya buat database. Ya, Masjid Jogokarian itu wilayah tanggung jawabnya adalah Kampung Jogokarian, 4 RW, 18 RT, 907 KK, 2.973 jiwa. Yang miskin 480 kepala keluarga. Nah, ini menjadi tanggung jawab daripada masjid.
Nah, oleh karena itu masjid menggerakkan mereka yang punya potensi membantu yang lain. Iya, iya. Yang pertama, waktu itu ada laporan jamaah, Pak Ustadz, ini ada keluarga fulan ini tidak tentu makan sehari sekali, kadang-kadang makannya sangat terbatas karena tidak mampu membeli beras. Saya ajak, ayo kita kalau mau nanak nasi di rumah, sisakan segenggam 2 genggam, bawa ke masjid, saya sediakan kotak untuk nampung beras. Iya. Ternyata tidak hanya segenggam 2 genggam, ada yang bawa sekarung 2 karung. Sehingga bisa 2,8 ton 1 bulan kita himpun. Kemudian banyak yang nggak bawa beras, masukkan uang di kotak beras itu. Nah, uang ini terkumpul, kita berpikir, ayo kita beli sawah supaya kita bisa membantu rakyat dengan beras yang bagus. Karena kita menanam beras yang berkualitas. Tidak boleh meniru pemerintah yang bodoh. Masa orang raskin dikasih beras raskin ya, beras miskin. Jadi nanti turunannya miskin lagi karena berasnya sudah tidak berkualitas. Itu maka bagaimana kita menanam padi yang berkualitas bagus untuk membantu warga miskin. Nah, akhirnya masjid punya sawah. Kemudian satu saat kita lihat kok nggak kerja. Kenapa? Nggak ada pekerjaan, nggak punya modal. Ya udah, mau usaha apa? Pak Pia Pak, apa modal? Bisa buat bisa. Kita butuh oven, butuh. Ini dah kita berikan. Infaknya mesti kita kasihkan modal. Jadi tahun 2003 itu kami itu hanya punya 19 muzaki yang membayar zakat itu. Ya. Tapi ketika jamaah-jamaah itu kita ada 106 yang kita modali, kita bantu pengembangan usahanya. Sekarang yang bayar zakat 659. Meningkat banyak sekali. Ya, jadi waktu itu zakat kita hanya 5 juta setahun, sekarang 3,2 miliar. 80% dulu penerima, sekarang sudah membayar zakat. Jadi uang masjid itu tidak digunakan untuk bangunan, tapi digunakan untuk bangun kesejahteraan jamaah masjid. Sekarang di masjid tidak ada imam masjid, adanya imam sholat. Jadi selesai mimpin sholat, selesai. Kalau imam masjid tidak dia lihat. Loh, ini kok ada jamaah kita yang sepertinya lagi susah, datangin, Bu, ada apa? Ini Pak, saya ini lagi susah, 2 tahun lagi pensiun, belum punya rumah. Ini rumah yang saya kontrak, harus saya tinggalkan kalau saya nggak bisa beli. Karena pemilik rumah mau jual itu 480 juta, tabungan saya hanya 80 juta. Saya kalau saya pinjam ke bank-bank, termasuk bank syariah, nanti mengembalikan. Saya nggak mampu, tuh uang pensiun saya nggak cukup. Oh gampang Bu, nah, ke kantor aja. Saya panggil bendara masjid, kas kita ada berapa? Oh banyak Pak, ini beli aja rumah itu. Silahkan Bu, nanti rumah itu dibeli oleh masjid, Ibu tetap di situ, Ibu mengansur. Nanti sampai bisa lunas. Kalau udah lunas kita balik nama menjadi milik Ibu. Itu jalan, sehingga kita bisa memberikan harapan. Jadi tidak seperti tapera nggak jelas. Ini jelas itu. Rumahnya sudah di tangan, sudah ditempati. Tinggal mengangsur. Masjid lebih cerdas daripada pemerintah hari ini, bodoh sekali itu ya. Jadi luar biasa. Ini potensi besar. Padahal pemerintah sudah diberikan kekuasaan oleh rakyat melalui negara mengelola sumber-sumber kekayaan alam yang seharusnya sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Maka ketika 2003 kami merenovasi masjid, lantai 1, lantai 2 untuk tempat ibadah, lantai 3 daripada kosong saya bangun hotel. Saya tawarkan, ayo yang mau merawat masjid 1 kamar 41.500.000. Sekarang dari lantai 3 dari hotel yang kita bangun di atas masjid, untuk biaya operasional masjid lebih dari cukup. Saldo kita bisa 30 juta lebih per bulan. Lah 100% infak. 2003 itu infak kita hanya sekitar 43.200.000 tahun. Sekarang infak kita bisa 12 miliar. Ini 100% untuk rakyat. Bantuan modal usaha. Dan diputar semua Ustaz ya untuk bagi masyarakat. Kemudian bantuan yang sakit. Segera kita habiskan. Maka masjid kita itu sering dikenal sebagai masjid dengan saldo nol.
Nggak boleh ada saldo. Rakyat itu diprioritaskan, bukan bangunannya. Sekarang ini masjidnya bagus, rakyatnya lapar. Kalau saya robohkan tuh masjid, tidak ada gunanya itu. Karena beribadah kepada Allah itu Allahu Akbar, sesudah itu Assalamualaikum. Dia harus kiri kanannya harus diselamatkan dengan keberadaan masjid itu. Luar biasa Ustaz. Dan gini Ustaz, dari apa yang pernah saya pelajari dan pengalaman Ustaz, integritas, terus tanggung jawab dan karakter itu banyak dibangun, dididik dari kepedulian Ustaz. Ketika sudah membiasakan diri peduli, apalagi kemudian nilai-nilai utama seperti kejujuran, tanggung jawab itu kemudian juga ditumbuhkan, itu akan menjadi orang yang luar biasa. Karena hari ini Ustaz, banyak orang yang pintar, tapi ketika kemudian dengan kepintarannya dia tidak bisa memotret persoalan, maka dia percuma, kepintarannya tidak bisa digunakan untuk menjadi problem solving. Sedangkan memotret persoalan itu hanya bisa dilakukan kalau dia peduli dengan lingkungan, peduli dengan orang lain. Jadi Masya Allah nih yang Ustadz lakukan ini luar biasa. Ya, dulu konsep pendidikan leadership itu dari keluarga dengan cara sederhana. Ya, Ustaz. Dulu dimulai anak-anak itu sejak kecil sudah disuruh mengasuh adik-adiknya. Dia punya tanggung jawab kepada keluarganya. Ya, jadi ibunya ke pasar, bapaknya bekerja di sah atau di kantor, adiknya rewel, dia sudah terlatih untuk menangani persoalan adiknya. Sampai muncul lagu, ya kalau di Jawa itu ya, oh adikku, oh sayangku, ojo pijer nangis wae, ayo dolan karo aku, ono ngisor uwit manggis, telo maneh ibu rawa. Itu dia sudah dilatih untuk mendidik dan bertanggung jawab atas nasib adiknya. Jadi leadershipnya sudah tumbuh. Kemudian ketika ada orang susah datang, itu minta bantuan. Itu ya. Bu kula nyuwun arta ing Jawi wonten kere itu pengemis. Kerene lumpur lan wuta sambat ngelak lan luwe. Jadi ada pengemis datang, pengemisnya buta mengeluh lapar. Maka ibu akan mengatakan, "Nyo iki ndang wenehno sego karo lawe." Tidak dikasih uang, tapi dikasih nasi sama lauk. Jadi coba kalau kita bawa nasi bungkus di mobil kita, ketika ada pengamen, kasih makan supaya dia bisa makan. Kalau kasih uang beli lem untuk mabuk, beli makan. Kalau dikasih makan, biar dia bekerja sudah punya makanan. Menarik sekali itu Ustaz. Jadi keluarga, kemudian masjid, sekolah, itu kalau dulu basic pendidikan bertanggung jawab kepada lingkungannya itu tinggi sekali. Nah, sekarang tidak ada pendidikan itu. Sekarang anak-anak dilatih melihat dengan mata sendiri bagaimana komersialisasi pendidikan. Sehingga sekolahnya sudah mendidik dia jadi kapitalis. Berat itu Ustaz ya. Dan saya juga beberapa hari lalu diskusi dengan atau berbincang dengan Ustadz Salim Afillah. Masjid Jogokaryan juga ada pesantren ya Ustadz ya. Yang di Semeru Ustadz ya, di lereng Semeru. Kita ada kalau yang Masjid Jogokaryan kita di lereng Merapi. Maaf ya. Dan dari ceritanya yang saya dengar dan akhirnya saya juga cari tahu. Salah satu pendidikannya adalah bagaimana interaksi dengan masyarakat sekitar dan bagaimana kepedulian itu luar biasa Ustadz. Dan saya tentunya senang sekali ketika melihat ada pola-pola pendidikan pengasuhan akhlak dengan cara-cara yang seperti itu. Tentunya kita berharap semoga Ustadz Jazir, Ustadz Salim Afillah dan para ustadz-ustadz yang lain yang menjalankan di Masjid Jogokaryan dan memberikan keteladanan dalam pola-pola seperti ini selalu sehat dan Allah mudahkan dalam segala urusannya Ustaz. Amin. Ustaz, terima kasih banyak Ustaz bincang-bincang ini. Senang sekali Ustaz bisa memberikan penjelasan banyak hal. Semoga bincang-bincang ini bermanfaat Ustaz. Terima kasih. Salam integritas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.